dari kelas IF 49 Gabungan 0506. Pada kesempatan kali ini kalian bakal membahas suatu tema yang berkaitan dengan media sosial dan juga dakwah. Nah, sebelum mulai ke perbincangannya, di sini aku pengen memperkenalkan dulu teman-teman kelompok aku. Boleh dimulai dari Kayla. Halo, nama aku Kayla Sabrina Regita, panggil aja Kayla. Perkenalkan, aku Kristal Azaka, bisa dipanggil Kristal. Halo semuanya, nama aku Aisyara Alula Meksya Jena. Kalian bisa panggil aku Alula. Hai, aku Zahra Ari Syafina, tapi kalian bisa panggil aku Ara. Hai, aku Mutiara Putri Syifani, biasa dipanggil Muti. Nah, jadi di sini kan kita mau bahas mengenai media sosial dan juga dakwah kan. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya media sosial itu tuh suatu hal yang rekat banget dalam kehidupan sehari-hari kita, ya nggak sih? Bener banget. Nah, jadi kan pasti banget suatu hal tuh ada dampak positif dan juga dampak negatif ya, sama halnya kayak media sosial kan. Nah, pada perbincangan kali ini kita bakal membahas dampak positif dari media sosial. Salah satunya itu menjadi sarana dakwah. Aku di sini mau tahu, kira-kira di antara kalian ada nggak sih konten kreator, ustadz atau ustazah yang mungkin sering lewat FYP kalian atau bahkan menjadi salah satu konten kreator favorit kalian? Mungkin boleh dari Muti dulu. Aku ada itu komunitas Yung Ngaji yang sama Ustadz Felix Yao. Kenapa ya? Kenapa aku suka? Soalnya pembahasan mereka tuh memang relate sama yang kita ada sekarang dan dikemas dengan cara yang berbeda gitu, nggak yang berdasarkan full hadis banget, Quran banget, tapi emang realitanya seperti ini loh gitu. Cara penyampaiannya gimana tuh kakak? Cara penyampaiannya tuh dia lebih ke sharing sih, kayak ya kayak kita ngobrol biasa, cuma Sharing memang, session ya teman-teman ya. ya cuman memang balik lagi ke tujuan utamanya sebenarnya itu tuh mau dikaitin sama agama Islamnya sendiri. Jadi kayak lebih santai gitu ya pembahasannya. Iya. Kalau misalnya Kristal gimana, ada nggak? Menurutku aku suka nonton Ustadz karena itu bahasanya Gen Z banget. Iya benar. Lebih serius, cuman kayak tetap santai nggak sih? Iya. Benar banget. Kayla, gimana Kayla? Kalau aku pasti kalian tahu siapa? Siapa tuh? Nah, Husen, kenal nggak? Oh, tahu banget kan? Iya, main Roblox itu kan. Iya. Kenapa aku suka sama dia? Bukan. Ya, sesuai dengan konten dakwahnya ya. Benar banget. Nah, kenapa aku suka sama beliau? Karena kan kita kan sama-sama Gen Z ya. Jadi Benar. cara penyampaian beliau itu benar-benar masuk banget sih ke aku, kayak tanpa menjudge gitu kan penyampaiannya. Karena adem banget lagi ya. Iya, Kalau dia udah dakwah di Roblox itu seru banget. Bener Jadi dia banget. dakwahnya di Roblox? Iya. Sumpah iya. Oh, dia udah lama banget sih nggak lewat FYP aku. Karena kamu nggak main Roblox. Oke. Tapi kan aku main TikTok kan FYP di Ya udah, TikTok. terima aja, Oke. Nah, Lanjut. kayak sekarang ini kan tadi dari Ustadz Sosial, Ustadz Manataki dan Husain sendiri itu kan kayak konten kreator yang kita tahu bahwa mereka tuh jelas gitu kan, ada dalilnya, ada hadisnya, dan ada implementasinya ke dalam kehidupan yang sehari-hari kayak gini. Nah, menurut kalian itu kayak sering kali ya aku kalau scroll TikTok tuh ada check and recheck gitu. Misalkan ada satu dakwah atau satu konten yang lewat, kayak sekarang ini lagi ada puasa Rajab, lagi ada ini itu. Aku suka ngecek kayak benar nggak sih tanggalnya tanggal segini, terus manfaatnya apa aja kayak gitu. Nah, kadang ada konten-konten yang kurang relevan atau kayaknya agak nggak benar nih. Nah, menurut kalian itu tuh gimana tuh guys? Pendapat kalian tentang informasi yang kayak gitu deh. Kita harus ngapain aja kalau kita ketemu dengan hal yang kayak gitu? Boleh Niti barangkali. Apa ya, kalau dari aku sih pastinya sekarang tuh kita udah nggak bisa nggak bisa mengendalikan semua orang, tapi kita yang seringkali dikendalikan oleh sosial media itu sendiri. Nah, cuman bagi aku itu sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing.
kayak mau itu dia ngelakuin ABC, ya udah kayak menurut aku itu dosanya juga dosa buat dia gitu. Cuman kan kalau misalnya kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat tuh keberkahannya juga ikut ngalir kan. Nah, menurut aku sih gimana caranya apa ya, kayak orang tuh bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat tapi nggak cuman sekedar bicara gitu, nggak cuman yang kayak ini sekarang bulan Rajab loh, jangan lupa lakukan ini, tapi memang ada hadis yang mendasarinya gitu. Kalau misalnya kita sekarang memang udah internet semua, itu kan bisa dicari kan kayak ini bener nggak sih bulan Rajab, kalau enggak kalender tuh sekarang kan udah bisa kalender Islam kan, nggak cuman kalender Masehi gitu. Jadi kita ngecek dari situnya ya. Iya. Kevalidasiannya. Kevalidannya salah teman-teman. Nah, gimana Kristal? Dari Kristal sendiri. Sama kayak aku, kayak kita bisa cek dulu entah itu Al-Quran, di kalender juga bisa dicek kan, yang sesuaiannya sama apa yang ada di Excel. Karena kayak maksudnya untuk di zaman sekarang kita tuh udah nggak terpaku sama satu sumber juga gitu kan. Terus kayak kita tuh emang ya kalau bisa kalau kita menerima informasi jangan diterima mentah-mentah kan. Terus kayak kita harus cari lebih dalam lagi mengenai informasi itu. Ya sebenarnya yang paling akurat ya tadi dari Al-Quran. Cuman ya kalau misalnya emang belum, yang mungkin banyak kan dari kita yang mungkin belum paham banget nih mengenai Al-Quran itu kayak gimana, jadi mungkin bisa banget cari dari sumber atau buku yang lebih emang udah terpercaya gitu kan, jadi nggak emang langsung diterima mentah-mentah gitu ya informasinya. Kalau Kayla gimana? Nah, kalau aku juga sama sih kayak Muti sama Kristal kan. Apalagi kalau zaman sekarang itu di TikTok itu banyak banget konten-konten yang kayak opini pribadi gitu kan. Setuju banget, setuju banget. Nah, jadi pokoknya kita harus pintar-pintar aja sih rechecknya. Menurut kalian nih, dakwah itu kan tadi kan yang udah kita sebut, kalau misalnya dakwah itu bisa lewat media sosial, dan juga emang yang udah kita tahu dakwah itu ada dakwah secara langsung kan. Menurut kalian lebih prefer untuk mendengarkan dakwah secara langsung atau mendengarkan dakwah lewat media sosial aja? Terus alasannya tuh kenapa? Mungkin boleh dimulai dari Kristal. Aku lebih prefer ke dengerin dakwah dari media sosial karena waktunya lebih fleksibel gitu. Bener banget, setuju banget sih. Tapi kamu udah pernah nyobain ini belum? Kayak nyoba ikut dakwah yang secara langsung? Nah, pernah sih. Jadi Dakwahnya emang Ustadz Haji nggak? Iya. Oh iya, kajian maksudnya mas ya guys. Kajian di mana tuh? Di tempat aku. Oh. Kamu Kayla gimana? Kalau aku, Suka yang mana? kalau aku lebih prefer kajian secara langsung sih. Kenapa tuh? Karena apa ya? Lebih bisa berinteraksi langsung sama pendakwahnya. Oh, Bisa bener nanya banget, bisa langsung nanya gitu langsung ya. gitu ya. Bener banget. Kalau Muci gimana? Kalau aku sama kayak Kayla, lebih prefer yang secara langsung karena apa ya, secara langsung tuh apa yang disampaikan sama ustadznya tuh emang benar-benar secara langsung gitu, secara live kan. Kalau misalnya kadang kalau kita nonton di TikTok itu cuma potongan-potongan kan, kadang kita tuh nggak tahu konteks yang sebenarnya tuh lagi ngomongin apa gitu. Malah jadi nggak relevan gitu ya. Iya bener banget, setuju banget sih. Kalau dari kakak Ara boleh dong tahu kamu prefer dari medsos atau dari dakwah langsung nih kakak Ara nih? Jujur aku pernah ikutin dua-duanya ya. Cuman dan yang lebih kerasa tuh emang dakwah yang secara offline sih. Karena kalau kita ikut kajian, kita kan fisik kita ada di situ, jiwa kita juga ada di situ gitu loh. Jadi ambience-nya, vibe-nya, kita tuh bisa ngerasain kayak emosi satu sama lain dari ustadz atau pendakwahnya dan dari audiensnya gitu loh. Terus kalau misalkan ada pertanyaan yang relate sama aku jadi kayak jadi tahu gitu jawabannya apa, karena ada juga loh yang kayak aku gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri, jujur aku juga udah pernah ikutin dua-duanya. Waktu itu aku ikut yang kajian Hanan Ataki kan. Aku juga lagi kan. Itu seru banget sih. Terus kayak menurut aku itu seru sih. Jadi kayak bener, maksudnya kayak pas di sosmed itu juga yang kayak oh iya gini ya jadinya. Cuman kalau misalnya menurut aku kalau secara offline itu
kita kayak lebih fokus gitu, Bener. bener-bener kayak nggak ke distract apa-apa. Jadi kita emang berfokus sama si tokoh utamanya gitu kan, yaitu pendakwahnya gitu. Cuman kayak menurut aku di luar dari mau kita suka kajian online ataupun kajian yang secara offline, menurut aku ilmunya sama-sama sampai sih. Bener, nyampe banget ya. Nyampe banget, nyampe banget. Nah, menurut kalian tadi kan kita udah bahas kayak plus minus cara dakwah kayak offline atau online. Nah, menurut kalian nih etika yang pantas atau etika yang harus dimiliki oleh pendakwah atau ustadz atau ustazah sebagai guru lah ya, atau kayak sebagai pembicara yang memang mengerti di bidangnya, memang mengerti di Al-Quran, di hadis, dan implementasi ke seharian kita. Menurut kalian nih gimana sih etikanya supaya dakwah-dakwah mereka itu tuh bisa nyampe ke kita sebagai masyarakat atau sebagai Gen Z? Menurut kamu gimana, Muti? Etika ya. Iya. Kalau misalnya etika sih lebih, menurut aku ya yang utama itu adalah sopan dan santun. Jadi kadang aku tuh cuma bandingin kayak ustadznya aja kok kayak gitu. Jadi wajar dong kalau misalnya kita ngikutin kayak beliau. Bener. Ustadz tuh seorang guru gitu kan, seorang guru yang mana guru tuh kan digugu dan ditiru. Jadi kadang kayak wajar dong kalau misalnya aku ngelakuin kayak gitu, orang beliaunya juga kayak gitu. Melakukan hal yang seperti itu gitu Iya. Wah. Kalau kamu Kristal? Ya, sama menurutku sama kayak gitu, sopan dan santun. Terus jangan sampai menjelekan agama, jangan sampai kayak menurut orang agama lain nulis gitu, jangan sampai ngelihat agama Islam itu jelek. Karena satu tokoh tersebut gitu ya. Iya. Kalau kamu gimana kayak? Aku sebenarnya sama banget sih sama opini Muti dan Kristal ya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak kan ya tokoh ilmu keagama yang seperti itu. Jadi emang kalau misalnya etika sih kayaknya emang lebih ke sopan santun, terus juga toleransi yang nggak sih di zaman sekarang ini, karena kayak menurut aku juga Gen Z itu sekarang sensitif banget sama yang namanya toleransi gitu kan. Kayak ada yang kesenggol dikit pasti ya emang dampaknya tuh bakal kemana-mana gitu. Jadi emang sebagai seorang pendakwah atau pemuka agama kayaknya hal-hal atau kayak etika-etika yang kayak gitu emang udah harus ada banget gitu ya, terutama kalau nyampeinnya ke Gen Z gitu kan. Iya, dan dibungkus dengan kayak cara-cara yang gimana sih bahasa Gen Z gitu, gimana sih kayak supaya attract Gen Z Bener, itu buat setuju banget. kayak ya dengerin lah, setidaknya ada sesuatu yang bisa mengubah hidup kalian gitu. Mengubah hidup banget ya. Meskipun sehari itu hanya 0,001% gitu. Benar, setidaknya itu ada perubahan. Bener Iya, banget bener itu ada banget. perubahan sih, Positif. setuju banget. Udah ya? Itu ada yang mau tanya lagi nggak? Kalian ada ini nggak pertanyaan ini kurang nih gitu? Apa ya? Jujur kayaknya udah cukup lebih dari 15 menit. Oh iya bener banget sih. Kita harus ngasih kesimpulan nggak? Penutupan nggak sih? Palingan penutupan sampai kayak penutupan. Jadi yang dapat, nah teman-teman, jadi kayaknya segitu aja yang bisa kita belum ya guys sampai. Nah teman-teman, jadi kayaknya cukup segitu aja yang bisa kita sampaikan. Jadi yang seperti yang udah kita bahas tadi juga, kalau misalnya emang dakwah itu bisa disampaikan dari mana-mana. Oke lanjut, serius ya penutupan. Penutupan nih, langsung. Iya, so. Tiba-tiba. Nah teman-teman, jadi kayaknya segitu aja yang bisa kita perbincangkan mengenai media sosial dan juga dakwah gitu kan. Jadi sesuai pembicaraan tadi, kita tuh bisa tahu kalau misalnya menurut pendapat teman-teman yang di sini, itu tuh kalau misalnya dakwah itu tuh bisa dari mana aja, kita bisa dapat ilmu tuh dari mana aja, bisa offline, online. Cuman mungkin emang ada perbedaannya, mungkin kalau misalnya online kita lebih fleksibel dalam waktu menurut Kristal dan menurut teman-teman yang lain. Kalau misalnya secara online kita tuh bisa lebih fokus gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung nanya dan bisa langsung dapet jawabannya gitu kan.
terus juga mengenai etika-etika dalam menyampaikan suatu ilmu dalam berdakwah gitu kan, untuk bisa supaya lebih diterima oleh Gen Z gitu. Ya, jadi sekiranya itu aja yang dapat kita bicarakan dan dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.